Awalnya, ayah saya itu menderita sakit jantung di tahun 2007. Yang dia rasakan itu seperti di area-area jantungnya, lalu di area-area paru-paru karena dia merasakan sesak nafas. Lalu pihak rumah sakit itu menyatakan bahwa ayah saya ini penyakitnya itu bukan penyakit medis, Bang. Jadi ini penyakit non-medis. Kejadiannya itu kurang lebih di jam 10 malam. Di rumah itu hanya ada saya, ibu saya, dan bapak saya. Ayah saya itu lagi ada di kamarnya. Di ruang tamu itu saya tuh mau ke kamar ayah saya untuk ngajak kita ke bawah, kita makan. Nah pas saya datang, itu tuh kondisi ayah tuh lagi kayak gimana Bang? Kayak sekarat. Kayak beliau itu melihat ke atas, kayak melihat sesuatu. Jadi kayak tenggorokannya itu kayak tersedak. Jadi beliau itu diobati dengan metode kris, Bang. Jadi yang saya lihat itu ada satu kris. Kris ini tuh dia itu kayak berdiri gitu loh, Bang. Berdiri tapi berdirinya tuh nggak nyentuh si ubin. Saya berpikir loh, ini kok kris bisa kayak gini. Pas dia ngelihat ayah saya, dia itu kaget. Itu dia langsung kayak gitu, Bang. Dia langsung kayak ngeliatin dengan tajam. Nah, pernah sewaktu-waktu saya tuh lagi di gunung, saya itu dimimpiin lagi sama ayah saya. Di mimpi saya itu kan gunung tuh hening, segala macam. Udah saya ngadep ke hutan, saya lihat pemandangan ya bareng bapak saya di dalam mimpi. Dia senyum doang. Terus nggak lama dia bilang, "Bapak tahu dia udah gede," dia bilang kayak gitu kan. "Udah main terus saya sekarang mah," bapak saya bilang kayak gitu. "Bapak temenin ya," kayak gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari narasumber kita yang dimana dia akan menceritakan tentang kisah 1 tahun sebelum ayahnya meninggal, banyak ancaman dan juga gangguan yang dihadapi sama keluarganya. Jadi langsung aja kita sapa narasumbernya, namanya Mas Ijal. Halo Mas Ijal, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Bang Jamal. Oke, Mas Ijal ini sebelumnya turut berduka cita untuk ayahnya Mas Ijal, dan apakah benar banyak gangguan sebelum ayah meninggal pada saat itu, Mas? Betul, Bang. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian janggal yang saya alami dan pada saat itu memang dibawa ke pengobatan alternatif. Ketika sampai lokasi itu, di rumahnya itu ada banyak wayang. Jadi wayangnya itu seolah-olah berinteraksi dengan si orang pintar tersebut. Nah, jadi ketika ayah saya datang dengan saya itu, orang pintar tersebut pun terkejut melihat ayah saya. Dan ada salah satu wayang juga, jadi ketika berinteraksi dengan si orang pintar tersebut, dia tuh seolah-olah bergerak juga, Bang. Oke. Nah, aku sempat dikasih tahu sama Kak Nurli bahwa siapapun yang ngobatin itu pasti kena teror juga, Mas. Betul, Bang. Itu pengakuan dari tukang urut langganan bapak saya yang memang biasanya suka ngurut. Ketika pulang ke rumah dia diteror. Nanti detailnya bisa saya ceritakan seperti itu, Bang. Oke. Ya udah kalau gitu. Buat teman-teman yang penasaran juga, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau bisa hubungi juga nomor yang ada di samping gue ini nih guys. Oke, caranya gampang banget. Ya udah, untuk pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Ijal, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Awalnya, ayah saya itu menderita sakit jantung di tahun 2007.
dilakukan pengobatan lah. Kita bawa ke rumah sakit, operasi, segala macem. Nah di tahun 2008-2009 itu beliau itu dinyatakan sembuh total dari penyakit jantungnya. Nah dari situ aktivitas seperti biasanya. Tahun 2010 itu ayah saya itu merasakan sakitnya kembali. Yang dia rasakan itu seperti di area-area jantungnya yang sebelumnya dia rasakan, lalu di area-area paru-paru karena dia merasakan sesak nafas. Nah setelah itu kita bawa lagi lah ke rumah sakit. Ternyata pihak rumah sakit itu mengatakan kalau semua jantung termasuk paru-paru itu normal. Tidak ada indikasi dia mengidap sakit jantung lagi, tidak ada indikasi apa-apa dari paru-parunya. Bahkan beliau itu sampai di ronsen seluruh organ dalamnya dan itu tuh normal. Tetapi dia merasakan itu tuh sakit, jantungnya kerasa sakit lagi, bahkan ditambah sekarang tuh sesak nafas ketika tahun 2010 tuh. Oke. Lalu pihak rumah sakit itu menyatakan bahwa ayah saya ini penyakitnya itu bukan penyakit medis, Bang. Jadi ini penyakit non medis. Setelah itu kita kembali lagi ke rumah. Setelah di rumah itu beliau itu memang merasakan hal-hal yang baru beliau rasakan. Yang biasanya kan kalau misalkan dia sakit jantung tuh biasanya dia tuh baru bangun tidur, dia udah ngerasain segala macam. Nah ini tuh penyakit itu yang dia rasain tuh mulai dari setelah Isya, kalau nggak setelah maghrib, itu sampai menjelang subuh. Kalau sakit yang sebelumnya itu apakah dinyatakan medis valid? Oke. Jadi di tahun 2007 itu merasakan sakitnya itu sama. Cuman setelah kita datang ke rumah sakit, ayah saya itu dinyatakan bahwa beliau itu sakit jantung. Setelah dinyatakan sakit jantung ya kita berobat jalan lah. Ayah saya itu berobat jalan sampai dioperasi, sampai dipasang ring juga. Setelah itu di 2008-2009 itu beliau dinyatakan sembuh dari penyakit jantungnya. Nah terus pada saat dikatakan non medis, respon ayah gimana, Bang? Jadi ketika tahun 2010 kita bawa ke rumah sakit dengan ayah saya menyatakan sakitnya yang sama dan rumah sakit menyatakan bahwa itu penyakit non medis, respon dari ibu saya, ayah saya dan keluarga kami itu cukup terkejut ya, cukup terkejut dan cukup merasa ya ini kalau bukan non medis apa gitu loh. Karena kan ayah saya merasakan sakit di bagian jantungnya. Ayah saya bahkan ada muncul lagi dia tuh sesak nafas. Di bagian dadanya pun sakit. Tapi ketika di ronsen, ketika diperiksa semua organ dalamnya, itu pihak rumah sakit menyatakan bahwa semuanya tuh bersih. Seperti jantung orang normal seperti biasanya. Dan paru-parunya pun seperti orang normal biasanya, Bang. Seperti itu sih. Jadi pihak keluarga kita merasa ada keanehan lah dari sakit yang diderita oleh ayah saya ini. Kejadian ini kan memang usia saya itu masih sekitar 10 tahun. 10-11 tahun. Nah, dan saya pun sudah mengumpulkan beberapa informasi-informasi dari kakak-kakak saya. Memang beliau pun merasakan keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan dari sakit yang diderita oleh ayah saya ini. Di rumah ini biasanya tuh karena kan kebetulan kakak saya kan semuanya udah pada nikah dan udah pada pisah dari rumah. Di rumah itu cuma ada saya, ibu saya dan ayah saya aja. Ayah saya ini kan sakitnya kan setiap malam nih, Bang. Nah, karena tidak ada, mungkin ibu saya berpikir tidak ada orang dewasa yang bisa menemani. Akhirnya ibu saya itu memanggil Pak RT dan Pak RW untuk mendampingi ibu saya ketika menemani ayah saya yang sedang merasakan kesakitan tersebut. Setelah beberapa minggu kemudian, Pak RT dan Pak RW ini menyarankan kepada ibu saya untuk datang ke pengobatan alternatif. Nah, setelah itu, selang 1 bulan kita mencoba untuk datang ke satu pengobatan alternatif di daerah Bogor. Kita berangkat, pertama ada saya sendiri, ada ibu saya, ada ayah saya, Pak RT, Pak RW, dan satu supir yang mengantarkan kita ke tempat alternatif tersebut. Di jam 12 malam, kita itu berangkat ke tempat pengobatan alternatif. Itu di daerah Bogor. Kita berangkat bersama, diantarkan oleh Pak RT, Pak RW, dan supirnya, termasuk saya dan ibu saya dan bapak saya. Nah, setelah sampai di rumah pengobatan alternatif tersebut, rumahnya itu, yang saya ingat ya Bang ya, yang saya ingat rumahnya itu kita tuh masuk, itu seperti rumah biasa sebenarnya. Dia tuh ada
ada lemari yang isinya piring-piring, seperti itulah biasa. Kondisi ruangannya itu, rumahnya itu nggak terlalu rame. Jadi ketika kita datang, itu tuh hanya ada kami doang. Hanya ada pasiennya itu ayah saya aja. Karena kebetulan di situ usia saya masih 10 tahun, saya tidak terlalu memperhatikan secara detail bagaimana proses pengobatan yang dilakukan oleh si orang pintar ini. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan. Jadi beliau itu diobati dengan metode kris, Bang. Jadi yang saya lihat itu, saya itu kan posisinya kan agak jauh ya, agak di pintu depan ya. Saya diamnya di situ. Ayah saya dan orang pintar ini tuh agak di dalam lah. Cuman kita satu ruangan. Nah, saya melihat ada satu kris. Kris ini tuh dia itu kayak berdiri gitu loh, Bang. Berdiri, tapi berdirinya tuh nggak nyentuh si ubin. Saya melihatnya di situ. Saya lihat, saya berpikir loh, ini kok kris bisa kayak gini? Saya mikirnya kayak gitu kan. Setelah pengobatan itu selesai, kurang lebih 2-3 jam, akhirnya kami kembali pulang. Nah, kembali pulang setelah sampai rumah, ya seperti biasa, ayah saya itu masih tetap merasakan jantungnya sakit, di bagian jantungnya sakit, terus beliau merasakan sesak nafas juga. Akhirnya sampai menjelang subuh, itu sakitnya itu berhenti. Sebelum subuh kan ada tadarusan ya, Bang ya? Nah, ketika tadarusan itu, pasti jantung itu selesai sakitnya. Sesak napasnya pun selesai. Nah, setelah itu ayah saya langsung ngambil wudu, melaksanakan sholat seperti biasanya. Nah, akhirnya jadi jika setelah selesai subuh, ayah saya itu udah mulai ambil wudu, beliau sholat subuh, akhirnya tidur sebentar, karena kan paginya kan akan berangkat lagi kerja. Nah, ayah saya ini di siang hari itu biasa aja, Bang, dia nggak ngerasain apa-apa. Jadi dia aktivitas seperti biasanya, bekerja, akhirnya pulang sore, dan ketika pulang pun beliau masih biasa-biasa aja lah. Kadang ngajakin saya main, kayak gitu kan. Kadang ngajakin saya keluar kemana. Nah, setelah menjelang maghrib, selesai maghrib, lalu masuk ke Isya, nah di situ mulai merasakan aneh-aneh lagi, Bang. Sampai menjelang subuh lagi. Saya merasakan hal-hal janggal di rumah saya. Jadi pada saat itu ayah saya itu sedang melakukan perjalanan dinas kerja itu keluar kota, dan di rumah itu hanya ada saya dan ibu saya berdua saja. Kurang lebih setelah maghrib kita itu baru pulang dari luar. Pas sampai rumah itu, ketika kita mau masuk rumah, jadi posisi rumah saya ini tuh dia itu satu lantai, tapi untuk naik ke satu lantai tersebut kita harus naik tangga dulu dari luar, Bang. Seperti itu. Nah, ketika ibu saya buka gerbang, sebelum kita naik, jadi saya itu melihat di atas itu kayak ada sosok hitam. Dia tuh tinggi dan besar. Lalu di situ saya bertanya kepada ibu saya, "Mah, itu di atas apa ya warna hitam?" Nah, respon ibu saya di situ hanya menjawab, "Udah biarin aja, nggak usah diliatin. Nanti juga nggak ada," ibu saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya kita masuk ke rumah. Saya hanya melewati si bayangan hitam tersebut, Bang. Jadi nggak saya hiraukan lah. Saya lewati aja seperti biasa. Cuman dari sudut mata saya ini kayak masih ada gitu. Ketika saya lewat, ketika saya naik ke rumah, nggak saya tengok, tapi di sudut mata saya itu masih ada bayangan hitam tersebut. Nah, akhirnya saya masuk ke dalam rumah udah nggak ada apa-apa lagi. Kalau dari ibu itu pernah ngelihat sosok hitam juga? Saya sempat tanya sih sama ibu saya. Ibu saya sih sepertinya dia belum pernah melihat, Kak. Belum pernah melihat karena di kejadian ini ibu saya yang nggak pernah dilihatin sama makhluk-makhluknya. Tapi dia merasakan keanehan-keanehan yang dialami ayah saya ini. Iya. Paham. Lalu setelah itu ayah saya pulang dari dinas kerjanya, dan kebetulan di rumah itu ada kakak saya juga yang ketiga, perempuan, lagi nginep di rumah. Pada malam hari, ayah saya itu merasakan perutnya itu mual, Bang. Perutnya itu mual, awalnya tuh dia pengen muntah, cuman nggak bisa. Nah, akhirnya
kakak saya itu inisiatif ngambil plastik untuk menadahkan muntahnya dia, karena dia nggak bangun dari tempat tidurnya. Ketika dia muntah, dia tuh kayak mengeluarkan sesuatu. Saya nggak tahu ya itu apa, nggak terlalu melihat jelas. Nah setelah itu ayah saya itu minta kakak saya itu buat ngambil kayak sapu lidi gitu loh bang, satu batang, buat dilihat lah itu tuh apa yang keluar tuh. Nah setelah diangkat oleh kakak saya itu bentukannya kayak hitam gitu bang, hitam panjang. Dan di situ ya saya bertanya ini apa ya, seperti itu kan. Cuman akhirnya sama kakak saya itu nggak digubris, dia masukin lagi ke plastik, dia ikat plastiknya, bekas muntahannya itu dia buang keluar. Oke. Nah keesokan harinya, jadi ayah saya itu, beliau tuh melihara burung. Itu tuh banyak banget bang burungnya banyak banget. Bahkan di rumah itu mungkin isinya burung ya, lebih banyaknya ya. Nah di suatu pagi hari, jadi ayah saya itu rutinitasnya biasanya tuh mandiin burung. Kadang suka ngajakin saya juga mandiin burung. Pada saat itu di rumah tuh hanya ada saya dan ayah saya aja. Ibu saya tuh sama kakak saya tuh lagi keluar ya, entah kemana. Nah kita tuh di situ tuh mandiin burung bang, seperti biasa. Burung tuh dibawa-bawa keluar ke teras rumah. Jadi saya mandiin lah satu persatu, saya semprotin. Jadi udah ada beberapa burung yang dimandiin. Burung itu tuh ditaruh di belakang. Ada beberapa bagian sangkar burung yang ayah saya tuh taruh di dapur. Nah, saya lanjut lagi lah. Pagi-pagi itu menjelang siang, saya lanjut lagi untuk mandiin burung dengan ayah saya. Ada keanehan di sini bang. Jadi keanehannya itu, setelah burung-burung yang dimandiin awal tadi disimpan di belakang, ketika kita mandiin burung-burung yang lainnya di depan, burung yang di belakang ini tuh dia tuh kayak bersuara terus-terusan bang. Suara terus-terusan, akhirnya saya dan ayah saya ngecek ke belakang. Pas kita cek ke belakang tuh berhenti. Pas kita cek burungnya tuh ya burung kan biasanya kan kalau misalkan abis dimandiin kan muyung gitu ya bang ya. Muyung, dia diem segala macam seperti ketiduran lah. Pas kita datengin ke belakang itu berhenti. Nah kita balik lagi ke depan dan saya pun lanjutin lagi buat mandiin burung-burung yang lainnya. Ketika kita sampai depan itu tuh bersuara lagi bang. Burung itu bersuara dan itu ramai banget suaranya. Nah setelah kembali lagi kita berdua ke belakang, itu yang kita lihat sama bang, burungnya itu ya diem, nggak ada indikasi kalau dia itu habis berkicau keras lah. Itu yang kedua kalinya. Akhirnya kita balik lagi ke depan buat mandiin burung-burung yang lainnya. Ketika kita balik lagi ke depan, itu suara lagi bang, burungnya itu bisa 3 kali tuh suara. Akhirnya kita balik lagi ke belakang untuk dicek lagi, sama bang. Jadi burungnya itu tuh pada diem karena mungkin dia kedinginan, nggak ada indikasi mereka itu udah berkicau terus-terusan gitu. Nah setelah itu kita ke depan lagi, akhirnya itu udah nggak berkicau lagi bang, karena kan pas ketiga kalinya itu ayah saya itu kayak refleks bilang kenapa sih pada berisik kayak gitu loh, dengan nada bahasa Sundanya itu, namun sih gara randeng kayak gitu. Akhirnya yang keempat kalinya kita keluar, setelah itu nggak berisik lagi. Nah menurut saya itu agak aneh sih bang, dan ayah saya pun merasa itu agak aneh juga, karena memang kan beliau itu kan dari lama itu kan udah hobi banget sama burungnya bang ya. Dan biasanya burung-burungnya itu setelah dimandiin tuh udah mereka tuh pada tidur, pada adem nggak berisik segala macem. Anehnya tuh ya bisa bersuara dan itu ramai banget suaranya, kayak mungkin burung itu melihat sesuatu atau apa. Nah akhirnya ya udahlah, setelah ketiga kalinya kita datengin itu udah selesai, akhirnya kita nggak gubris lagi. Nah, emangnya Bapak itu punya berapa jenis burung? Itu banyak banget bang, kita nggak bisa ngitung. Itu bisa jadi beliau itu miara burung tuh sangkarnya aja itu bisa lebih dari 30 sangkar di rumah itu, betul bang. Jadi burungnya itu ya seperti burung-burung hias aja, burung kenari seperti itu, burung lovebird, ada burung jalak suren juga kayak gitu. Jadi macam-macam lah. Dan ada dia tuh bikin satu kandang burung yang cukup gede, itu tuh diisi sama ratusan burung kacamata. Itu ratusan bang. Dan itu banyak banget burungnya. Kita nggak bisa ngitung pasti berapanya, karena dia tuh memang hobi burung. Dia tuh bahkan setiap minggu itu pasti ke toko burung beli burung, nanti tuh beli lagi burung segala macam. Jadi burung tuh bukan berkurang, malah nambah setiap minggunya tuh nambah burung seperti itu. Jadi tipikal bapak-bapak banget ya. Betul, tipikal bapak-bapak banget lah ya, pakai sarungan segala macam. Makanya itu bang, kita anehnya tuh ini burung setelah dimandiin bunyi
Tapi yang di area belakang aja bang ya, yang setelah pada dimandiin ya, dan itu rame banget bang. Jadi kayak satu burung kenari sama satu burung yang lain kan suaranya beda tuh. Jadi mereka tuh beradu-adu aja suaranya. Dan itu rame banget. Makanya kita agak aneh juga setelah kita datengin, itu diem mereka tuh. Gak ada indikasi abis berkicau, kerasa segala macem. Mereka tuh diem. Seperti setelah dimandiin ya muyung aja gitu bang bahasanya tuh. Nah setelah itu beberapa hari setelahnya, jadi warga sekitar tuh lagi mengadakan acara makan-makan lah bang. Acara makan-makan, saya lupa itu acara apa. Memang setiap ada acara-acara rutin tahunan tuh warga setempat tuh suka ngadain makan-makan bareng di pekarangan depan lingkungan rumah kita lah. Kejadiannya itu kurang lebih di jam 10 malam. Kita tuh lagi acara makan-makan. Di rumah itu hanya ada saya, ibu saya, dan bapak saya. Nah kebetulan ibu saya itu lagi mempersiapkan makan tuh di bawah tuh sama ibu-ibu yang lain. Lagi nyiapin makan buat warga. Nah saya itu lagi ada di dalam rumah. Ayah saya itu lagi ada di kamarnya. Di ruang tamu itu saya tuh mau ke kamar ayah saya untuk ngajak kita ke bawah. Kita makan. Nah pas saya datang, itu tuh kondisi ayah tuh lagi kayak gimana bang? Kayak sekarat. Kayak beliau itu melihat ke atas, kayak melihat sesuatu. Jadi kayak tenggorokannya itu kayak tersedak. Dia tuh nggak bisa napas, dia melihat ke atas segala macem. Saya kan kaget di situ. Saya terkejut, saya kaget. Dan saya di situ merasa merinding juga bang. Saya merasa merinding, akhirnya sontak saya lari ke bawah. Saya panggil ibu saya. Saya panggil ibu saya, mama itu bapak kenapa? Saya bilang kayak gitu kan. Loh kenapa? Kata ibu saya tuh, saya nggak tahu. Akhirnya ibu saya ke atas, nyamperin ayah saya. Ibu saya pun terkejut dan kaget. Akhirnya ibu saya tuh ngambil minum buat dikasih minum lah ke ayah saya. Nah sebelum dikasih minum itu dia tuh selesai bang. Dari sekaratnya selesai, jadi kayak orang yang sesak nafas dan kayak mau sekarat, dan matanya pun dia ngelihat ke atas. Matanya dia ngelihat ke atas, yang saya lihat itu matanya itu hampir putih semua. Jadi benar-benar kayak orang yang sekaratul maut. Nah setelah itu ayah saya tuh kembali sadar lagi dan ditanya oleh ibu saya, bapak kenapa? Seperti itu kan. Bapak saya tuh menjawab, awalnya sih dia diem dulu, dia duduk dulu, dia perhatikan sekelilingnya. Ayah saya itu menjawab, nggak kenapa-napa. Jadi mungkin ya yang saya tafsirkan dia itu mengalami kesurupan. Jadi perasaan saya itu pertama kaget melihat ayah saya seperti itu, dan saya tuh merinding juga. Jadi pas masuk ke kamar saya tiba-tiba merinding, kaget, panik aja sih bang, lebih ke panik. Saya langsung lari samperin ibu saya, lalu ibu saya datang. Akhirnya nggak lama ayah saya sadar. Nah perasaan saya sih sebenarnya saya mikirnya, ayah saya kayak mau sekaratul maut nih. Takutnya yang saya pikirin tuh ayah saya itu mau dicabut nyawanya, seperti itu bang. Cuman akhirnya beliau sadar, kayak kecapean lah. Setelah sadar tuh beliau merasa kayak capek karena dia bahasanya tuh kayak kelelahan gitu. Akhirnya dia di situ bilang ya gak kenapa-napa tadi tuh, sambil agak-agak kebingungan sedikit lah. Nah, setelah 1 bulan kemudian, jadi di rumah itu ada kakak saya juga yang perempuan, yang ketiga. Jadi di rumah tuh ada saya, ibu saya, kakak saya, dan ayah saya. Itu tuh ada satu kejadian kurang lebih di jam 8 atau jam 9 malam. Jadi kita tuh mendengar di atas rumah itu ada suara bang, berisik banget. Di atas rumah tuh ada suara berisik. Awalnya kan kita mikir kucing ya, cuman di atas rumah saya itu bentukannya gini bang. Jadi rumah itu tuh di atasnya tuh asbes flat. Bahkan dari rumah belakangnya pun itu kelihatan langsung atapnya rumah saya. Dan untuk masuk ke bagian paraknya itu kita tuh harus masuk dari dalam rumah, dari ruang tamu untuk masuk ke paraknya. Bahkan dari sisi kiri, dari sisi kanan pun kita nggak bisa masuk ke arah parak itu karena posisi rumahnya itu betul-betul berdempetan sama rumah kiri kanannya. Jadi temboknya tuh benar-benar nyatu seperti ini. Nah di atas itu ada suara berisik, jadi kayak lari segala macam, intinya gedebak-gedebuk lah di atas tuh. Nah kakak saya yang ketiga ini dia samperin lah ke arah sumber suara tersebut. Nah
kakak saya itu tanya dengan bahasa Sunda kayak kakak saya itu tanya kayak, lu siapa sih berisik banget malam-malam ngeganggu itu kan. Nah sumber suara ini tuh dia tuh menjawab, oh ini saya merinding bang, kucing. Saya nggak tahu itu suara laki-laki atau perempuan. Nah di situ kita lari kan, setelah dia menjawab itu kita lari, kita ngedeketin ayah kita bilang kalau ada suara. Lalu di situ ayah saya merasa kaget juga, ada ngedengar cerita dari kakak saya dan saya mungkin ya. Akhirnya respon bapak saya, ya udah biarin aja. Itu menurut saya aneh sih, karena kalau misalkan orang yang masuk itu harus dari dalam ke para tuh, dan kalau misalkan dari atas itu nggak bisa. Baik bang, ini udah masuk di tahun 2011. Jadi seperti biasa ayah saya itu masih merasakan sakit yang sama dari setelah Isya sampai subuh, setelah Isya sampai subuh. Nah akhirnya Pak RT ini mengusulkan lagi untuk menjalankan pengobatan alternatif. Lalu setelah itu kami memutuskan untuk berangkat ke pengobatan alternatif. Jadi pengobatan alternatif ini kenalannya Pak RW. Akhirnya kita berangkat lagi. Yang berangkat itu ada saya, ibu saya, ayah saya, Pak RT, Pak RW, dan istrinya Pak RW. Nah kita berangkat menggunakan mobil ke tempat tujuan itu kurang lebih jam 10 atau jam 11 malam, kurang lebih jam segitu. Akhirnya nyampe ke rumah tersebut, kita masuk ke dalam ruangan, kayak ruang tamunya. Itu tuh di hadapan kita tuh semuanya tuh wayang-wayang. Itu mulai dari kiri, tengah, kanan itu yang saya lihat tuh semuanya wayang golek itu. Lalu si orang pintarnya itu keluar. Pas dia ngelihat ayah saya, dia itu kaget. Gimana ya, posisi orang terkejut, posisi orang kaget. Pas ngelihat ayah saya itu dia langsung kayak gitu bang. Dia langsung kayak ngeliatin dengan tajam. Akhirnya dia tinggalin lagi ke ruangan, ke kamarnya mungkin ya. Di situ saya agak aneh juga. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah gak lama kemudian dia tuh keluar lalu dia kayak berinteraksi sama si wayangnya ini. Ada salah satu wayang yang saya lihat tuh dia tuh gerak-gerak. Seolah-olah lagi komunikasi dengan orang pintar tersebut. Dan interaksinya pun saya nggak ngedenger ya, nggak ada suaranya ya. Cuman kayak ya mungkin bahasa mereka aja ya kayak. Jadi ketika diajakin komunikasi, wayangnya itu ya gerak-gerak kayak gitu kak. Saya merasa, loh itu bisa gerak. Aneh aja saya merasanya. Nah dari situ, akhirnya si orang pintarnya ini ngedeketin ayah saya. Posisinya itu, kita tuh nggak ada interaksi sebelumnya. Nggak ada interaksi kayak, ini kenapa, keluhannya apa, segala macem. Nah, jadi si orang pintarnya ini tuh langsung datang ke hadapan ayah saya. Duduk, jadi duduknya itu antara dua lutut mereka tuh ketemu. Jadi gabung gini lah. Nah, tiba-tiba duduk di depan ayah saya, dia tuh langsung ngeliatin. Dia tuh bawa kertas warna hijau. Jadi kertasnya itu ya panjangnya kurang lebih segini lah. Kertasnya itu langsung dimasukin ke perut ayah saya, tapi yang di bagian jantungnya. Nah, dimasukin ke situ, ditempelin. Interaksi mereka itu kayak orang panco gitu bang. Orang panco seperti ini, nggak ada doa apapun yang dia lantunkan. Ayah saya itu hanya melihat si orang pintar ini, melihatnya tuh kayak agak terkesima aja ayah saya itu. Melihat seperti itu, akhirnya selesai, dilepaslah tangannya, ditanya sama orang pintar tersebut, apa yang dilihat, gitu kan. Saya ngedenger ayah saya itu bilang, kayak Prabu Siliwangi ya, kayak gitu. Itu yang saya dengar ya, karena posisi saya itu di samping ayah saya. Ini saya, di sini tuh ayah saya, terus di sebelah saya pun ibu saya, sisanya tuh di hadapan kita tuh Pak RT, Pak RW, sama istrinya Pak RW. Setelah ayah saya bilang seperti itu, diambillah kertas ini bang. Kertas ini diambil, dilihatin ke saya dan ibu saya. Saya lihat tuh di kertasnya tuh, jadi di atasnya pun kayak ada bacaan-bacaan. Nggak tahu itu saya bacaan apa, tapi yang saya lihat jelas itu kayak ada gambar orang, siluet. Dia itu kayak megang gadang gini loh bang. Jadi gadangnya tuh dipegang gini sama dia. Dan saya lihat-lihat pun di kiri kanannya tuh kayak ada kucing besar atau harimau gitu ya. Saya sih merasa itu sosok yang mengganggu ayah saya ketika saya lihat.
Nah akhirnya sama orang pintar tersebut diambil lagi kertasnya, dia bejek-bejek lah, misalnya. Dia bejek-bejek, dia buang. Gak lama kemudian saya tuh disuruh ikut ngobatin ayah saya dengan metodenya dia. Saya dipanggil untuk duduk di depan dia. Jadi ini saya, ini bapak saya, ini orang pintarnya. Nah saya duduk, saya tuh disuruh matanya merem, saya ikutin, saya merem. Tiba-tiba dia bilang, coba deh lihat di depan perut ayah kamu ada tangan nggak? Nah ketika dia bilang gitu, saya itu posisinya merasa ada kayak di dunia lain aja bang. Saya itu melihat ayah saya dan saya melihat saya sendiri. Tapi di hadapannya ya, saya merasa loh itu saya sendiri. Sebelahnya ayah saya, sebelahnya ibu saya. Kayak gitu. Tapi pas dia ngomong gitu, ada tangan nggak di depan perut bapak? Saya lihat tuh, saya ngeliat ada tangan. Cuman dia hanya segini aja nih, nggak full. Dia hanya segini aja. Jadi posisinya tuh kayak di depan, lagi gini aja nih, di posisi perut ayah saya. Tangannya itu yang saya lihat tuh warna putih, pucat gitu. Kukunya tuh panjang-panjang tapi kayak hitam-hitam gitu kukunya. Saya liatin dan di situ saya ngejawab, ada, saya bilang kayak gitu, ada tangan. Setelah saya ngejawab, si orang pintarnya ini tuh ke kamar, entah ke kamar, entah ke belakang. Cuman sebelum dia ke kamar itu dia bilang, jangan dulu dibuka ya matanya. Dia bilang seperti itu. Akhirnya saya ngangguk. Nah setelah dia ke kamar, saya buka mata. Karena saya penasaran juga kan, saya pengen ngelihat secara langsung gitu, ada tangan apa enggak. Akhirnya saya buka mata, saya merem lagi di situ. Nah setelah si orang pintar ini datang lagi, dia tiba-tiba bilang, lah kamu kenapa buka mata? Dia tahu. Kamu kenapa buka mata? Kan tadi udah dibilangin jangan buka mata. Akhirnya, ya udah, kamu udah selesai. Dia cuma seperti itu. Nah, akhirnya saya selesai. Di situ saya mikirin kan kayak, tadi apa yang saya lihat ya? Dan kok bisa ya saya ngelihat diri saya sendiri ada di depan saya gitu. Itu agak aneh menurut saya, Bang. Nah, setelah itu ibu saya lah melakukan metode yang sama. Ibu saya disuruh merem, kurang lebih sama kayak saya, ditanya di depan perut ayah saya itu ada tangan apa enggak. Nah kebetulan ibu saya itu nggak ngelihat. Ibu saya tuh nggak ngelihat apa-apa, nggak merasakan apa-apa juga. Akhirnya selesai lah di situ. Nah setelah itu saya keluar, diajakin sama Bu RW. Saya lupa, kalau nggak salah itu saya diajakin jajan deh malam-malam itu tuh. Jajan dulu yuk, dia bilang kayak gitu kan. Saya keluar, kalau nggak salah saya beli minuman-minuman gitu, saya balik lagi. Itu tuh kayak seorang pintarnya tuh kayak lagi bacain ayah saya lah posisinya. Ayah saya tuh cuma diem aja. Dia tuh nggak bergerak sedikit pun segala macam. Dia diem aja di tempatnya. Nah saya di sini udah mulai merasa kayaknya ayah saya ini makin aneh di penyakitnya. Makin nggak bisa kita ketahui ini penyakitnya gimana. Nah setelah itu akhirnya selesai pengobatan itu kurang lebih itu udah dini hari bang. Dini hari. Yang saya ingat itu tuh si itu interaksi lagi sama wayang-wayangnya setelah kita mau pulang. Dia bilang ke wayang-wayangnya, anterin dia pulang. Ngomong kayak gitu dengan bahasa Sunda. Anterin entah balik, ngomong kayak gitu kan. Ke kita semua. Yang saya lihat itu wayang juga salah satunya gerak. Akhirnya setelah itu kami pulang. Kurang dini hari lah, jam 1 atau jam 2 kita nyampe rumah. Nah dari situ ayah saya bisa tidur tuh. Sampai menjelang subuh. Lumayan lah 2 jam, 1 jam setengah atau 2 jam dia tidur. Subuhnya dia bangun lagi ya seperti melaksanakan aktivitas biasanya. Dia sholat subuh, akhirnya paginya dia kerja biasa, siangnya biasa lagi. Penampilan dari orang pintarnya kayak gimana tuh? Nah, waktu kita datang, dia itu pakai kaos biasa. Dia pakai kaos biasa, dia pakai celana pendek. Akhirnya dia masuk, keluar tuh dia pakai samping. Pas keluar tuh dia udah pakai sarung. Nah sampai pengobatan selesai pun dia pakai sarung. Dan atasannya masih kaos biasa aja. Dia pakai peci juga. Peci warna putih ingat saya. Nah setelah beberapa bulan kemudian, ayah saya itu kan masih merasakan sakit yang sama nih bang. Jantungnya sama paru-parunya. Dan dia itu minta untuk dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit oleh kakak saya yang kedua, dianterin. Cuman setelah nyampe rumah sakit, ya pernyataan pihak rumah sakit pun sama kayak sebelumnya. Kalau ayah saya ini tuh nggak ada sakit apa-apa. Bahkan
udah dikasih obat jantung yang kalau kata kita yang paling manjur lah. Udah dikasih obat jantung itu pun ya tetap sakit kan ayah saya. Akhirnya minta dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, dan dokternya pun bilang, ya bapak ini nggak kenapa-napa, bapak ini semuanya bagus. Cuman kakak saya itu bilang nggak apa-apa dok, karena biarin ayah saya dirawat aja di rumah sakit. Ayah saya itu merasa kalau misalkan di rumah sakit, dia itu bisa tidur. Malamnya tuh dia bisa tidur. Dia tuh cuman pengen istirahat aja di rumah sakit. Jadi kayak nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada sakit ini sakit itu. Jadi dia tuh di rumah sakit cuman pengen tidur aja. Biasa lah kayak orang dirawat seperti biasanya bang, dia diinfus, dia dikasih obat juga. Cuman dia nggak merasakan malamnya itu kayak di rumah. Udah dia di rumah sakit tidur aja biasa. Biasanya tuh dia di rumah sakit tuh seminggu cuman untuk tidur, cuman untuk tenang lah intinya mah, dibilang kayak gitu kan. Akhirnya ya pihak rumah sakit mengizinkan, ya udah kalau misalkan memang itu kemauan bapaknya silahkan aja. Cuman dari kami itu udah ngasih tahu dan udah menyatakan bahwa semua tubuh bapak itu kondisinya bagus dan baik. Bahkan organ-organ dalam pun setelah kita cek, setelah kita ronsen itu semuanya bagus dan baik. Dia biasa, seperti biasa, dia makan biasa, nggak merasakan apa-apa. Jadi setiap malam tuh ya dia nonton TV, jam 10-an tuh dia tidur, nanti subuhnya tuh bangun. Seperti biasa, aktivitas biasanya. Jadi dia tuh nggak merasakan sakit apa-apa di rumah sakit tuh. Dia tuh udah enak aja di rumah sakit, dia merasanya kayak gitu. Dia bisa tidur, dia bisa istirahat lah di rumah sakit tuh. Kalau di rumah tuh nggak. Makanya dia minta ke rumah sakit, sekalipun dokter udah bilang ini tuh nggak sakit apa-apa, cuman dia pengen di rumah sakit, dia pengen istirahat. Jadi setelah selesai di rumah sakit, dia pulang, kita pulang. Nah di rumah itu seperti biasa bang, seperti biasa ya, dia merasakan sakit lagi, dia merasakan ada gangguan-gangguan lagi seperti itu. Nah pernah di satu waktu di rumah itu kebetulan ada kakak saya yang pertama datang sama istrinya pun lagi mengandung besar, memang pengen melahirkan, ditemenin sama ibu dan bapak saya pada saat itu, makanya dia nginep lah di rumah. Nah waktu itu tuh ada kejadian setelah maghrib, kita itu semuanya sholat berjamaah. Imamnya itu bapak saya kebetulan, bapak saya imam. Setelah sholat maghrib dia tuh di ruang tamu tuh tidur, langsung tidur biasa, tapi tiba-tiba badannya itu menggigil, sama kakak saya itu diselimutin, masih dingin. Akhirnya disuruh bangun, dipakein jaket, masih dingin juga kan. Sama ibu saya pun dibantuin kan, wah udah berapa lapis selimut kita nggak tahu. Bapak saya itu masih merasakan dingin. Padahal pada saat itu tuh kondisi musim panas, bukan musim hujan. Kondisi musim panas, dan bahkan itu tuh udah nggak pernah hujan juga, panas aja setiap harinya tuh. Nah kita aneh nih, bapak kenapa kayak gini nih, dia menggigil segala macem. Akhirnya dari tidurnya itu dia tiba-tiba bangun, tapi posisinya duduk bangun. Nggak lama pas dia duduk, dia itu kayak merasa badannya ini ditindihin sama sesuatu. Jadi pas duduk dia tuh posisinya gini bang, dia tuh kayak nahan sesuatu, dan itu pun urat-urat itu pada keluar. Nah kakak saya tuh di situ lagi di kamar sama istrinya. Saya ngeliat tuh, wah ini bapak kenapa? Akhirnya saya manggil kakak saya. Akhirnya dia datang. Setelah itu bapak tuh kayak ngelemparin sesuatu ke depan. Jadi posisinya itu di ruang tamu. Ruang tamu ini tuh ngadepnya tuh ke kamar yang besar. Jadi kamar besar ini tuh kamar anak-anaknya. Kita tuh kan di rumah kan ada 2 kamar ya. Yang satu kamarnya gede banget, itu isinya anak-anaknya semua tuh buat berempat. Nah yang satu kamar ibu saya dan bapak saya. Nah posisinya bapak saya itu ngelemparin sesuatu tuh ke arah kamar kita. Nah di kamar kita itu ada 1 jendela sama hordengnya, tapi itu ngarahnya ke luar. Nah setelah ayah saya ngelemparin sesuatu, kakak saya tuh ngelihat gitu pak. Ngelihat ke arah kamar. Bapak saya bilang, awas itu di depan ada makhluk, matanya merah, hitam, itu jahat. Nah setelah bapak saya bilang gitu, kakak saya di situ refleks langsung azan ke hadapan kamar. Nah pas kakak saya azan, hordeng tuh kayak ada orang yang keluar.
Jadi si hordeng itu tuh ngangkat kayak ada orang yang keluar aja. Nah pas kakak saya azan ngelihat hordeng kayak gitu, dia agak berhenti dulu karena dia kaget kan. Dia refleks kaget, akhirnya dia lanjutin azan. Nah ketika ditanya sama kakak saya, kenapa pak? Gitu kan. Bapak saya bilang, nah tadi tuh selesai sholat maghrib, bapak tuh ngerasa menggigil, dingin kayak demam. Tapi kok makin parah dinginnya, bapak nggak bisa ngerasain apa-apa. Nah tiba-tiba pas bapak mau duduk, ada yang nimpa bapak. Dan itu berat, kata dia tuh. Berat, bapak nggak ngeliat tuh di atas tuh ada apa. Akhirnya bapak keluarin sendiri, bapak lemparin ke arah kamar. Nah itulah yang tadi azanin, dia tuh lari keluar jendela, terbirit-birit, karena dia merasakan panas, kata bapak saya itu. Dia tuh kepanasan gitu. Akhirnya kakak saya bilang kan, oh pantesan tadi hordeng ngebuka sendiri, sedangkan di situ tuh nggak ada angin, nggak ada apapun lah, beres maghrib biasa. Hordeng udah ditutup, makanya tadi dia tuh itu hordeng kebuka sendiri, dia bilang kayak gitu. Nah itu dia lari tadi tuh, dia kepanasan, udah nimpa bapak, untungnya azan, dia bilang kayak gitu. Nah besoknya ayah saya itu setelah kesurupan atau gimana, dia tuh ngerasa sendi-sendinya tuh sakit. Pokoknya seluruh badan dia sakit, sendi-sendinya sakit. Nah akhirnya kita panggil tukang urut. Jadi bapak ini punya tukang urut langganan lah, tukang urut langganan yang memang biasa ngurut dia setiap hari. Pak Udin ini, namanya Pak Udin, tukang urutnya tuh dipanggil ke rumah, dia urut lah seperti biasa. Bapak tuh dia urut segala macam, selesai diurut, dia pulang. Setelah dia diurut, ya kejadian seperti biasanya lah. Bapak saya setiap malam itu kesurupan, diganggu segala macam. Nah seminggu kemudian setelah diurut, bapak saya tuh pengen diurut lagi karena sendi-sendinya sakit lagi. Nah datang lagi lah Pak Udin ini, datang Pak Udin buat ngurut lagi. Nah di situ dia tuh cerita, seminggu yang lalu dia tuh kan ngurut bapak saya jam 8 malam minggu lalu tuh. Sebelumnya kebetulan di situ ada kakak saya juga yang kedua, ada saya, ada ibu saya, sama ada bapak saya, dan ada Pak Udin yang ngurut. Nah di situ tuh beliau cerita dia itu ngurut bapak saya pas di bagian kaki. Pas lagi ngurut, tangannya tuh kayak ada yang tepak. Jadi seolah-olah jangan diurut orang ini, kayak gitu. Ditepak, cuman tukang urutnya ini tuh kayak ya udahlah ini biasa aja gitu kan. Nggak dia pikirin, dia lanjutin urut segala macem. Abis itu dia pulang. Itu tuh pulang setelah ngurut tuh biasanya beliau tuh kayak ngopi dulu di depan, ngobrol dulu lah gimana kan, ngerokok dulu segala macem. Nah pulanglah beliau tuh di jam 11 atau jam 12 malam. Jadi rumahnya itu dari rumah saya itu, dia tuh rumahnya tuh di bawah rumah saya. Rumahnya itu agak-agak deket-deket sama sungai. Dia tuh turun ke bawah, ternyata ada yang ngejegat. Yang ngejegatnya itu sosoknya itu tinggi, hitam, matanya tuh warna merah. Nah dia itu dijegat terus diliatin. Ngapain? Dia tanya itu kan dengan bahasa Sunda, rek naon maneh gituin kan. Akhirnya udah tuh dilewatin sama tukang urut tersebut. Dilewatin, setelah sampai rumah, ternyata dia tuh didatengin ke rumahnya. Dia didatengin, dia tuh posisinya tuh udah mau tidur bang. Saya tuh udah mau tidur, ternyata sosok hitam ini tuh ngedatengin saya. Ngedatengin ke kamar saya, ke hadapan saya. Terus dia tuh bilang ke saya, jangan ikut campur. Dengan bahasa Sunda kan, tong pipiluan gitu lah. Tong pipiluan dengan urusan orang, bisi maneh ge kurang paehan. Jadi artinya tuh jangan ikut campur sama urusan saya. Nanti yang ada kamu juga bakal saya butuh. Dia biasa dia baca-baca yang dia bisa. Akhirnya dia merasa dia tuh nggak peduli. Tukang urut tuh nggak peduli. Dia tuh masih tetap pengen ngebantuin ayah saya. Nah setelah dia cerita, ayah saya tuh bilang, ayah saya tuh minta maaf. Maaf ya Pak Udin, kalau misalkan malah ke bawah-bawah kayak gitu. Akhirnya Pak Udin tuh bilang kayak, nggak apa-apa, saya nggak takut kok sama kayak gitu, saya takutnya cuma sama Allah, kata Pak Udin tuh. Nggak usah Pak, tenang aja, saya bantuin. Dibilang kayak gitu. Setelah itu urut lagi lah, ayah saya diurut, bapak saya diurut lagi seperti biasa. Setelah ngurut itu pasti di depan ngerokok dulu, ngopi dulu gitu kan. Kadang sama bapak saya, kebetulan kemarin tuh ada kakak saya, sama kakak saya ngopi dulu segala macam. Nah itu tuh cerita-cerita mungkin dengan kakak saya, cuman di situ saya udah tidur posisinya. Lalu kondisi rumah kayak gimana tuh mas setelah banyak kejadian? Kondisi rumah
pada saat kejadian tersebut itu tuh yang kita rasain tuh jauh lebih kayak menyeramkan kayak gitu Bang. Jadi bahkan untuk saya ke dapur pun saya agak merasa takut gitu. Saya untuk ke kamar mandi saya minta temenin ke ibu saya, dan kondisi rumah memang dari pernyataan-pernyataan kakak-kakak saya, rumah tuh malah jadi aneh aja kondisinya. Kayak hawanya itu kayak berubah. Rasanya pun kayak berubah. Dulu tuh kan ketika kita masih belum ada kejadian itu ya, kita tuh di rumah itu tuh happy aja. Happy, kayak saya pun merasa happy bisa main sama bapak saya segala macem. Nah setelah kejadian itu, rumah itu kayak hawanya tuh beda. Saya pun jadi selalu merasa takut. Untuk keluar rumah pun saya selalu takut. Untuk ke kamar mandi saya selalu takut. Dan kakak-kakak saya pun merasa rumah ini tuh udah beda nih. Jadi rumah itu tuh mereka tuh semua merasa di rumah itu tuh kayak nggak nyaman aja, nggak nyaman. Kalau misalkan salah satu dari kakak saya ada yang nginep tuh susah tidur kayak gitu. Jadi bawaannya tuh kayak aduh ini ada apa nih di rumah kayak gitu. Apalagi posisi ayah saya kan kadang setiap malam tuh suka kesurupan, suka ngerasa sakit. Jadi kita tuh di rumah kayak udah ngerasa nggak nyaman. Mungkin dibikin nggak nyaman kali ya di rumah tuh. Seperti itu sih. Sebenarnya gue pun kepikiran Mas sama kondisi ayah ya. Apalagi yang setiap malam diganggu, fisiknya itu sampai berubah gak sih? Oke. Nah ini perubahan fisik ini ada dan itu sangat kelihatan banget. Jadi ayah saya itu orangnya itu tinggi dan gemuk. Bahkan ketika dia sakit jantung pun kondisinya tuh nggak berubah, masih tetap gemuk. Dia tuh nggak kurus, nggak berubah. Setelah sakit jantungnya selesai, dinyatakan sembuh total. Lalu kejadian di 2010 ini, kondisi fisik ayah saya itu benar-benar berubah total. Berubah totalnya itu, pertama dia jadi kurus. Aura wajahnya itu agak hitam lah. Yang kita lihat kan biasanya kan bapak itu auranya tuh kan ceria, dia tuh suka bercanda, ceria. Nah setelah kejadian ini, fisiknya berubah total. Dia mukanya tuh kayak, yang saya lihat ya, mukanya tuh kayak gelap. Terus badannya itu ngurusin, rambutnya pun udah mulai kelihatan banyak uban-uban gitu loh. Itu jadi perubahan itu memang kelihatan signifikan ketika kejadian tersebut. Ini di 2011 Bang, mau masuk puasa, 2 minggu sebelum puasa. Jadi ayah saya itu ngajak ke rumah nenek dari ibu saya. Pulang kerja beliau tuh sore lah, jam 4 atau jam 5-an. Kita datang ke rumah nenek. Nah beliau itu minta maaf sama seluruh keluarga. Jadi kayak ke adiknya ibu saya, ke kakaknya ibu saya, ke om-om saya. Jadi dia itu datang, dia itu bilang maafin ya kalau misalkan ada salah, kalau misalkan ada kata-kata yang nggak enak selama bapak saya hidup. Bapak saya itu minta maaf, takutnya dia itu bilang takutnya saya ini nggak ada umur, dia bilang kayak gitu. Nah ketika ayah saya ngomong seperti itu, respon keluarga tuh kayak jangan ngomong kayak gitu, kita tuh harus berdoa dipanjangkan umurnya segala macam. Pokoknya respon keluarga tuh kayak kaget lah kenapa bapak saya ini bilang seperti itu. Dan saya pun sebenarnya di situ kan mendengar ayah saya bilang kayak gitu. Saya merasa kayak kenapa nih saya nih kok bisa bilang kayak gini. Saya di situ udah merasakan mungkin antara batin anak sama ayah ya. Di situ saya ngerasa kayak apakah ayah saya ini mau sembuh dari penyakitnya atau gimana. Saya merasakan situ. Saya ngerasa kesedihan lah yang saya rasain. Nah, dari situ setelah minta maaf ke keluarga, seminggu sebelum puasa, itu ayah saya tuh minta untuk ke rumah sakit. Minta balik lagi untuk ke rumah sakit karena dia tuh pengen tidur. Pengen istirahat, pengen tidur dengan tenang. Akhirnya yang nganterin ke rumah sakit itu kakak saya yang kedua lagi. Nah baik lagi, pas nyampe rumah sakit itu respon rumah sakit pun sama dan respon dokter pun sama Bang. Bapak ini sehat loh, dari jantungnya, dari paru-parunya. Akhirnya ya kakak saya pun bilang kan, nggak apa-apa ini bapak saya pengen tidur di sini, pengen istirahat di rumah sakit. Nah, akhirnya ya udahlah dari pihak rumah sakit itu mengizinkan
Di hari kedua atau ketiga itu banyak lah yang berkunjung dari rekan-rekan kerjanya, ngejenguk segala macem. Di hari kelima, ayah saya itu minta satu permintaan ke kakak saya yang pertama. Dia bilang tolong cariin ibu kandungnya, dikasih tahu secara detail alamatnya sama ayah saya. Tolong cariin ibu kandungnya di sini, karena selama kita hidup kita itu nggak pernah tahu ibu kandung dari almarhum bapak ini. Nah akhirnya dicariin lah sama kakak saya yang pertama. Dicariin, ada di satu daerah di Bogor. Nah akhirnya ketemu tuh bang, ibu kandungnya tuh ketemu. Dan dikasih tahu juga namanya ini, alamatnya di sini. Oke, dicariin sama kakak saya, ternyata ketemu. Dikasih tahu lah sama kakak saya bahwa anaknya ini, bapak saya itu sedang dirawat di rumah sakit, sedang mengalami sakit. Akhirnya dibawa, datang. Dan di situ kebetulan ada saya juga. Akhirnya mereka kayak ya mungkin antara ibu dan anak ya udah lama gak ketemu mungkin. Akhirnya mereka berinteraksi, kita tuh keluar. Nah, setelah itu nggak lama tuh dia pulang. Akhirnya kan di situ kan saya kan baru pertama kali ketemu ya nenek saya dari bapak saya ini. Karena bahkan ibu saya pun bilang nggak pernah tahu ibunya itu yang mana dan di mana. Karena bapak saya itu diurus tuh sama ibu angkat dan bapak angkatnya. Nah setelah ibu kandungnya pulang, besoknya di tanggal 7 Agustus di hari Minggu, di siang hari itu ada rekan kerjanya ngejenguk. Dalam masalah ngejenguk, ibu saya tuh masuk ke kamar. Itu tuh di jam 2 atau jam setengah 3, bapak saya tuh bilang, bapak mau tidur dulu. Bilang kayak gitu kan, bapak mau tidur dulu. Akhirnya bapak saya posisinya tidur. Nah di situ dia sakaratul maut di samping ibu saya. Akhirnya ibu saya manggil dokter. Dokternya datang, sama dokter itu dipakein kejut jantung itu dok. Kejut jantung gitu. Akhirnya ibu saya bilang, udah dok nggak apa-apa, suami saya udah istirahat, udah tenang, udah dipanggil Yang Maha Kuasa. Karena memang dia itu selama ini sakitnya pun ya aneh lah. Mungkin dia udah ngerasa nggak capek lagi. Macam akhirnya ayah saya di tanggal 7 Agustus 2011 itu wafat. Wafat, dan di situ posisinya saya itu lagi ngaji. Saya itu ngaji kan abis asar. Kebetulan saya itu lagi buka Al-Quran. Saya baru mau mulai ngaji. Saudara saya datang ngomong ke guru ngaji saya, ngomong ke Pak Ustadz ini, tapi secara bisik-bisik ya, ngomong ke Pak Ustadz. Nggak lama saya itu dikasih tahu sama guru ngaji saya, dia ngajinya dilanjut besok, gitu. Kamu pulang dulu. Guru ngaji saya bilang kayak gitu, kamu pulang dulu. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Kenapa Pak Ustadz? Ini saya mau ngaji dulu sebentar, saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, pulang dulu. Ikutin dulu tuh saudaranya, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya udahlah, saya bergegas, saya ikutin saudara saya tanyakan tuh selama di perjalanan tuh saya tanya. Jadi tempat ngaji ini tuh nggak jauh dari rumah nenek saya. Kenapa disuruh pulang? Udah pulang aja, saudara saya bilang kayak gitu. Udah pulang aja, gitu. Pulang aja. Nah di tengah-tengah perjalanan dia bilang, mungkin dia ini ya merasa, ini saya nanya mulu kan kenapa. Akhirnya dia kasih tahu, bapak meninggal, dia bilang kayak gitu. Nah di situ kan saya kaget, saya kasih Al-Qur'annya ke saudara saya larilah ke rumah nenek saya. Karena saya mikirnya tuh bapak tuh udah di rumah nenek, udah sampai di rumah nenek. Saya lari sambil nangis, ternyata bapak belum ada di rumah nenek tuh. Nah akhirnya sebelum maghrib tuh saya di situ di rumah udah nangis bang, udah nangis banget segala macam. Dan saya tuh nangisnya tuh nggak sadar aja, nggak sadar ya gimana ya, anak mungkin saya masih kecil udah ditinggalin sama bapak saya yang biasanya saya tuh biasanya kan diajakin beliau tuh main sepeda, saya tuh diajakin ke toko mainan segala macem, saya ditinggalin. Jadi saya tuh nggak sadar ya, saya tuh nangis tuh kayak ngacak-ngacak kondisi rumah aja. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya nangis di kamar, saya tutupin kamar. Setelah maghrib, infonya bapak saya udah masuk ke dalam gang di rumah nenek saya. Ambulannya udah masuk, akhirnya saya keluar ke depan gang, ternyata ada ibu saya. Ibu saya tuh udah, ya mungkin dia tuh orang yang, ibu saya tuh orang yang jarang nangis. Ibu saya tuh orang yang jarang nangis, bahkan
Sebelumnya kakek saya, bahkan bapaknya sendiri wafat, beliau tuh nggak senangis itu. Dia tuh berduka, bahkan ada kakaknya juga yang wafat, itu nggak senangis itu. Jadi ketika ayah saya wafat, ibu saya tuh bener-bener nangisnya tuh dalam banget, Bang. Nangis itu sepanjang malam, ibu saya nangis. Bahkan beberapa hari tuh beliau tuh nangis. Nah, akhirnya ambulan datang, saya samperin, saya kondisinya udah ditutup kan. Saya udah ditutup, saya buka lah. Saya buka, pengen saya peluk lah atau gimana kan. Akhirnya diangkat tuh sama kakak saya yang kedua, biarin bapak nyampe rumah dulu. Nah, setelah sampai rumah, di malam hari itu dimandiin. Dari situ kakak saya yang pertama sama kakak saya yang ketiga itu langsung dikontak kan. Waktu meninggal tuh langsung dikontak, mereka tuh langsung datang ke Bogor. Akhirnya malam hari itu dimandiin lah. Yang mandiinnya itu anak-anaknya semua mandiin, kecuali ibu saya. Ibu saya tuh nggak bisa karena lagi berduka, mungkin lagi sedih, lagi nangis. Yang mandiin tuh kita berempat, terus ada Pak Ustadz juga mandiin. Ayah dimandiin itu, dia tuh kondisinya bersih, Bang. Bersihnya tuh kayak, kan biasanya ya yang saya tahu ya, ketika orang yang wafat dimandiin ada sisa-sisa kotoran di telinganya, ada sisa-sisa kotoran di hidungnya. Nah, ayah saya itu setelah kita bersihin, itu semuanya bersih. Bahkan dari telinganya, dari hidungnya, dari pokoknya semuanya kita periksa, itu tuh kondisinya bersih. Jadi kita mandiin tuh nggak terlalu lama lah, karena kondisinya bersih. Setelah dimandiin, dibawalah ke ruang tamu. Di situ mulai berdatangan lah, semua keluarga mulai berdatangan. Jadi beliau itu dibawanya nggak ke rumah pribadi. Kita tuh bawa ke rumah nenek saya dari ibu saya. Karena kan memang di situ kan semua keluarga ada. Malam-malam itu dikafani. Ya saya tuh sepanjang malam tuh nangis aja udah. Sepanjang malam nangis, apalagi ibu saya. Ibu saya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lah beliau tuh. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain karena selama 1 tahun itu ya ibu saya nemenin bapak saya. Dan ibu saya yang nggak tidur dari isya sampai subuh, paginya harus aktivitas lagi, nganterin saya sekolah segala macem. Nah, mungkin dia merasa itu kehilangan yang sangat dalam lah ketika suaminya meninggal. Setelah itu besok paginya beliau dimakamkan di jam 9 pagi. Nah, sebelum dimakamkan itu rekan-rekan kerjanya itu pada melayat lah. Rekan-rekan kerjanya pada melayat. Nah, jam 9 pagi barulah diberangkatkan ke pemakaman. Nah, kita semua berangkat ke pemakaman. Di jam 10 beliau udah masuk liang lahat. Akhirnya udah dimakamin semuanya, sisa istrinya dan anak-anaknya saja. Akhirnya kita sisanya cuman anak-anaknya sama istrinya. Kita diam di depan makamnya, ya kita berdoa, kita berduka segala macam. Akhirnya siangnya kita pulang lagi lah ke rumah untuk mempersiapkan acara tahlilan yang biasa kita tahlilan. Setelah itu udah, nah setelah ayah wafat itu udah nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi, Bang. Kita udah nggak merasakan kejadian-kejadian aneh lagi. Nah, setelah itu 3 hari kemudian kakak saya yang kedua ini pengen diurut oleh Pak Udin. Pak Udin yang tadi saya bilang tukang urut langganan bapak, dia kecapean kali ya ngurusin pemakaman, ngurusin tahlilan segala macam. 3 hari kemudian dia pengen diurut di rumah kita, rumah yang kita tinggalin. Kita pulang, di situ tuh posisinya ada saya, ibu saya, kakak saya yang kedua sama Pak Udin. Nah, diurut lah. Ketika diurut, Pak Udin ini tuh bilang ke kakak saya. Dia bilang, ini bapak mau cerita, cuman bukan bermaksud bapak ini suuzon. Bapak cuma mau cerita aja. Jadi waktu di hari Senin, almarhum mau dimakamin, di jam 9 pagi itu, kan semua rekan kerjanya kan datang. Semua rekan kerjanya datang, ada. Jadi Pak Udin ini tuh diam di depan rumah, dia tuh nggak masuk. Dia perhatiin satu-satu orang yang datang. Dia bilang ada 2 orang yang sebelum masuk rumah itu dia itu nginjek bumi dulu, Bang, 3 kali. Nginjek bumi 3 kali, dua-duanya. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Pak Udin ini ngerasa curiga. Ini orang duaan masuk ke dalam rumah, nginjek bumi 3 kali. Setelah itu masuk, gak lama. Kalau rekan kerja yang lainnya mah kan ngaji dulu atau ngobrol dulu dengan ibu saya. Kalau dia tuh masuk, gak lama tuh dia keluar lagi.
Dia itu nanya ke orang sekitar, dia tuh nanya warung di mana, dia bilang kayak gitu kan. Ada warung nggak di sini, warung di mana? Dikasih tahu lah, warung tuh ada di pojok lapangan. Nah, dia berangkat tuh. Nah, Pak Udin ini merasa curiga kan. Dia ikutin dari belakang. Dia ikutin dari belakang sampai ke warung. Kebetulan memang Pak Udin pun mau beli rokok di warung. Nah, orang dua ini pun beli rokok. Setelah beli rokok, mau balik lagi ke rumah. Nah, si orang dua ini tuh yang didengar Pak Udin ya, Pak Udin bilangnya kayak gitu. Pak Udin nggak mau seuzon, nggak mau apa namanya, takutnya salah juga. Cuman ini yang Pak Udin dengar itu, dia tuh berdua tuh ngomong dengan bahasa Sunda bang ya. Akhirnya jelema ieu payah oge, dia bilang kayak gitu. Kalau misalkan diartikan akhirnya orang ini meninggal juga. Nah, dua orang ini tuh ngomong kayak gitu. Nah, kakak saya yang kedua ini dengar cerita tersebut tuh refleks juga kan, refleks. Mungkin karena perasaan anaknya ngedenger ada orang yang bilang kayak gitu. Sekarang kalau dipikirin lagi, yang meninggal di situ kan posisinya kan cuma almarhum ayah saya aja. Nah, berarti yang dia tuju itu dengan ngomong seperti itu kan ke almarhum ayah saya. Di situ kakak saya yang kedua tuh refleks pengen ngedatengin orang ini. Cuman kata Pak Udin, kan ditanya sebelumnya kakak saya, ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya dia, Pak Udin tuh mengatakan yang satu nggak ada rambutnya atau botak, yang satu rambutnya biasa aja. Nah, akhirnya kakak saya bilang, ayo Pak Udin kita datengin ke kantor ayah saya. Nah, akhirnya Pak Udin tuh bilang, gak usah kalau misalkan memang benar dia pelakunya, ya maafin aja, kayak gitu. Takutnya ini mah Pak Udin juga salah denger atau apa. Cuman ini ya yang Pak Udin rasain tuh kayak gitu. Akhirnya udahlah, ibu saya pun bilang ya udah maafin aja, mau siapapun pelakunya tuh maafin aja. Bapak tuh udah nggak ada, bapak tuh udah dipanggil sama yang di atas. Ya udah, yang paling penting tuh kita doain aja. Mau pelakunya ada beberapa orang atau siapapun itu udah maafin aja. Akhirnya dari situ udahlah dimaafin lah sama kita. Waktu di pemakaman nih Mas, keluarga dari ayah kandung itu ada gak? Dateng gak? Kebetulan ibu kandungnya datang. Itu di hari ayah saya wafat, itu beliau datang di malam hari. Kalau nggak salah itu di jam 9 atau jam 10 malam, ibu kandungnya itu datang. Dan itu tuh kan yang baru pertama kali ketemu sama ibu kandungnya kan kakak saya yang pertama sama saya. Nah, kakak saya yang kedua dan ketiga itu kan belum pernah ketemu tuh. Nah, pas ibu kandung dari bapak saya datang, dia itu datang tuh nangis, terus meluk-melukin anak-anaknya, melukin kakak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, termasuk saya. Terus seingat saya tuh beliau itu meminta maaf, maafin nenek ya kalau misalkan nenek nggak pernah hadir, nggak pernah ada segala macem. Akhirnya ya karena kita kan merasa ini asing nih, ya kan, jadi kita merasa ya biasa aja gitu. Kita pun nggak pernah ketemu kan, apalagi ibu saya pun belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi kita tuh merasa ini asing aja gitu. Jadi ya setelah dia ngedoain bapak saya nggak lama, di jam 11-an dia udah pulang lagi sih. Nah, proses pemakaman tuh beliau nggak ikut, jadi pas melayatnya aja dia ada, itu pun di malam hari. Berarti ibu kan baru pertama kali ngeliat ibu kandungnya ayah nih ya? Itu baru tuh waktu di rumah sakit. Nah, waktu nikah itu gimana tuh Mas? Nah, dulu ketika menikah ya yang hadir ibu dan bapak angkatnya dari ayah saya. Ibu kandungnya pun nggak hadir. Jadi ya itu pertama kali ibu saya ketemu sama mertua aslinya lah ya. Gitu bang. Tapi pada saat pemakaman aman kan Mas? Nggak ada yang janggal? Hal yang janggal sih nggak ada. Jadi proses pemakaman alhamdulillah lancar. Cuman dari kakak saya yang kedua itu dia pun merasa ketika proses pemakaman itu ada dua orang yang mencurigakan. Proses pemakaman semua keluarga dan rekan kerja itu di area sekitaran makam bapak saya. Tapi ada dua orang yang dia itu jauh posisinya, ada di bawah pohon besar. Yang ngeh itu kakak saya yang ketiga. Dia tuh ngeh kayak ini dua orang ngapain jauh. Cuman dari jauh tuh mereka tuh cuman memperhatikan aja. Nah,
Mungkin kejanggalannya di situ aja sih. Sisanya semuanya alhamdulillah lancar, proses pemakamannya lancar, nggak ada apa-apa lagi. Oke. Dari keluarga sampai saat ini nggak ada yang tahu pelakunya siapa? Setelah ayah meninggal sampai sekarang pun kami tuh nggak tahu pelakunya siapa, dan kami udah memaafkan lah siapapun pelakunya, sudah kami maafkan. Kejadian udah lama, ayah saya udah nggak ada. Jadi kami semua udah memaafkan pelakunya, siapapun itu. Intinya udah kami lancarkan lah, semoga dilancarkan segala urusannya. Kami udah berusaha untuk melupakan itu semua. Amin. Mas Ijal pernah dimimpin sama ayah? Waktu setelah 3 tahun atau 4 tahun beliau meninggal di 2011, itu ketika saya SMP itu saya pernah dimimpiin oleh bapak saya. Jadi pada saat itu tidur di jam 8 atau jam 9 malam, saya itu mimpinya itu balik lagi ke masa kecil. Ke masa kecil ketika saya sama ayah saya itu masih sering main sepeda bareng berdua gitu kan, masih sering main layangan. Ayah saya itu kan selalu ngajak seperti itu. Nah, saya tuh mimpi masa kecil saya lagi sama ayah. Ya, seperti biasa, ayah tuh ceria orangnya, selalu senyum, ayah itu orangnya selalu bercanda kan. Nah, di jam 12 atau jam 1 malam tuh saya bangun, saya merasa sebelumnya tuh memang saya tuh sebelumnya merasa kayak saya tuh kangen gitu sama ayah saya. Saya kangen karena cuman saya aja anak yang waktunya itu sebentar sama ayah saya tuh. Karena saya tuh waktunya cuman 10 tahun aja. Cuma 10 tahun, dan ayah saya tuh nggak bisa merasakan saya dewasa seperti apa. Ayah saya nggak bisa ngerasain pertumbuhan saya seperti apa. Karena jadi pada saat itu saya lagi ngerasa kangen banget, saya lagi ngerasa rindu sama ayah saya. Tiba-tiba saya mimpi saya masa kecil dengan ayah saya. Dari situ saya bangun jam 12 malam, saya merasa kayaknya ayah ini hadir nih di mimpi saya, dan dia pun merasakan kalau anaknya itu lagi kangen gitu kan. Anaknya lagi kangen, anaknya lagi rindu, beliau hadir, tapi beliau hadir di masa kecil saya. Dan beberapa tahun kemudian pun, saya itu kan hobi naik gunung ya bang. Saya tuh hobi naik gunung, di zaman SMA tuh saya hobi banget naik gunung. Nah, pernah sewaktu-waktu saya tuh lagi di gunung, saya lagi camping sama temen-temen. Nah, malamnya itu saya tidur, saya itu dimimpiin lagi sama ayah saya. Karena waktu itu tuh saya pun merasakan hal yang sama. Saya itu kangen banget sama ayah saya. Jadi saya tuh merasa, Ijal ini udah dewasa nih. Ijal udah dewasa, Ijal udah berani main kesana kesini. Dan Ijal tuh pengen cerita ke ayah, segala macam kayak gimana. Karena pada saat itu teman-teman saya itu pada nelfon ayahnya untuk ngasih informasi, ya kita udah nyampe sini ya. Nah, saya itu ngerasa saya nggak bisa nelfon ayah saya karena ayah saya udah nggak ada. Cuman di situ saya merasa saya lagi kangen banget sama ayah tuh. Saya kangen karena dia tuh nggak bisa merasakan saya itu tumbuh besar. Dia nggak bisa merasakan saya dewasa, dan saya pun nggak bisa merasakan itu. Nah, nggak lama setelah saya tidur di malam hari itu, saya mimpi beliau tuh datang. Jadi di mimpi itu tuh saya tuh lagi santai-santai lah di depan tenda sendirian. Teman-teman saya udah pada tidur. Almarhum tuh datang, duduk di sebelah saya. Dia tuh cuma senyum bang. Dia senyum. Terus saya lihat kan kayak, bapak ngapain di sini? Saya bilang kayak gitu. Dia senyum doang. Terus nggak lama dia bilang, bapak temenin ya, gitu. Bapak temenin di sini ya tuh. Di situ, maaf ya bang ya, saya agak terharu di situ. Saya agak terharu karena memang pada saat itu saya kangen banget sama ayah saya tuh. Bener-bener kangen banget. Dia tuh bilang bapak temenin ya di sini, gitu. Terus saya bilang, udah lama nih nggak datengin Ijal, kenapa bapak nggak datang? Saya tuh bilang kayak gitu. Kenapa bapak nggak datang? Nah, akhirnya bapak saya bilang, ya bapak pengen lihat Ijal tumbuh besar dulu. Bapak pengen lihat Ijal dewasa. Bapak udah tahu kok itu. Sorry bang ya. Bapak tahu Ijal udah gede, dibilang kayak gitu kan. Udah main terus ya sekarang mah, bapak saya bilang kayak gitu. Iya pak, saya bilang gitu kan. Ini Ijal lagi naik gunung sama teman-teman. Nah, Ijal nggak sempet ngabarin mama kemarin, saya bilang kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa nih, bapak temenin ya, dia bilang kayak gitu. Nggak lama
Di mimpi saya itu kan gunung tuh hening segala macam. Udah saya ngadep ke hutan, saya lihat pemandangan ya bareng bapak saya di dalam mimpi. Cuma setelah saya bangun tuh, saya ke tempat itu lagi, ya saya sendiri. Sebelumnya saya merasa tuh malam tuh ada ayah saya gitu kan. Ada ayah saya nemenin saya. Cuman setelah saya bangun di kenyataan ya nggak ada lagi tuh saya. Nah, sampai sekarang saya belum merasakan kehadiran beliau lagi. Mungkin kakak-kakak saya pun merasakan yang sama. Dan ibu saya pun mungkin merasakan yang sama. Cuman ya akhir-akhir ini, makanya setiap bulan puasa itu, saya selalu merasa ayah saya itu ada. Karena beliau kan meninggal di bulan puasa. Di hari ke-7 bulan puasa. Beliau hadir, makanya saya tuh selalu excited kalau misalkan bulan puasa itu datang. Karena saya pasti merasakan kehadiran ayah saya. Jadi ya itulah bang, jadi saya tuh hidupnya tuh belum lama gitu sama ayah saya tuh masih kecil udah ditinggalin, jadi saya nggak ada tempat untuk saya cerita ke ayah saya kayak teman-teman saya yang lain itu bang. Paling itu sih jadi mimpiin. Oke, jadi gue pengen ngajak teman-teman yang lagi nonton untuk kita sama-sama berdoa ya, supaya almarhum ayahnya Mas Ijal itu sudah tenang. Amin. Ayo kita berdoa, dimulai. Amin 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 ya rabbal alamin. Mas Ijal, ini sebelum ditutup mungkin ada pesan ke teman-teman yang lagi nonton. Oke, mungkin pesan saya sih untuk teman-teman, tolong nikmati hidup kalian bersama orang tua kalian, apalagi orang tuanya masih lengkap. Tolong nikmati, tolong ceritakan ke mereka apapun itu yang dilewatin. Tolong ceritakan agar mereka tuh bisa merasakan anaknya itu dari kecil sampai besar itu memiliki pertumbuhan, bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan hal-hal yang positif, dan mereka pun bisa merasakan perasaan anaknya ketika udah dewasa. Jadi pesan saya, tolong hadir di setiap kehidupan orang-orang tua kalian yang masih ada. Itu sih pesan saya bang. Oke, itu tadi pesan dari Mas Ijal. Mungkin pelakunya yang nonton ya, yang merasa jadi pelaku, supaya tobat ya dan mengakui kesalahannya. Dan itu aja untuk video kali ini, gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Ijal izin pamit. Bye.